آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'a dzunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihim iqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para alim, para asatid yang dirahmati Allah, puji syukur pada Bismillah, malam hari ini di awal-awal tahun 1446 Hijriah ditakdir kula panjenengan saged kepanggih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah nggambesaraken panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadzkir wa nafa' wa intifa' wa ifada wa istifadah wal hatta Kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala ala khair ikhtiqa wajila wa mardati wa wardi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bikarahiyatil ma'asi wa karahiyatil musirrina alaiha wa hubduhum fillahi wa hadha wajibun ala kulli mu'minin. Wa idha dhulimta aw syutimta fadhahara alaika minal ghadabi wa taghayyuril wajhi wa wajadta min karahiyatil fi'li wal fa'il ma la yakunu mithluhu wa la a'dha minhu inda sama'il munkar wa musyahadatihi fatahaqqaq annaka dha'iful imani wa anna irdaka wa ma laka a'azzu min 'alaika min dinika. Wa idza 'alimta wa tahaqqaqta annaka idza amarta bi ma'rufin aw nahaita 'an munkarin la yastami'u laka wa la yaqbalu minka aw 'alimta annahu yahsulu 'alaika bi sababihi dararun dhahirun fi nafsika aw malika jaza laka as-sukut. Wasal al-amru wa nahi ba'da an kana wajiban min al-qada'il 'azimatid dalah min fa'iliha 'ala mahabbatillahi wa idarihi 'ala man siwahu. Wa amma idza 'alimta anna al-munkara yazidu bi sababin nahi aw yata'adda dararu ila ghayrika min al-muslimina fasukutu hina idin awla wa rubbama wajib. Wa iyyaka wal mudahana fa innaha min al-jara'imi wa hiya an yakuna al-hamil laka ala sukuti al-khawf min fawati malin aw jahin aw naf'in yakunu min qibalil mubashiri lil munkari aw ghairihi min al-fasaqah. Wa alayka idza amarta aw nahaita bil ikhlasi lillahi ta'ala wa rifq wa husni siyasah wa idhari syafaqah famajtama'at hadhihi al-khisal fi 'abdin ma'a kaunihi 'amilan bima amara bihi mujtaniban liman nahaa anhu illa kana li kalamihi saulatun wa haibatun fi suduri wa waqa'a fil qulubi wa halawatun fil asma'i wa qalla an yuradda alaihi min ma'a hadza kalam. Wa kullu man tahaqqaqa bi muraqabatillahi wa tawakkala alaihi wa takhallaqa bir rahmati ala ibadihi lam yaqdir an yamlika nafsahu inda musyahadatil munkari hatta yuzilahu aw yuhala bainahu wa baina dzalika bima la qudrata lahu ala daf'i. Wa iyyaka at-tajassus wa huwa tatlubul wuqufa ala auratil muslimina wa mu'asihim al-mastura. Qala alaihi salam man tataba'a aurata akhihi al-muslim tataba'a Allahu auratahu hatta yuftihahu walau fi jawfi baitihi. Wa alam anna al-ma'siyata idza satarta lam tadur idza sutirat lam tadur illa murtakibuha fa idza dhaharat wa lam taghayyara an madarruha. Wa alaika idza tafahasha dhuhurul ma'asi wal munkarat fi mawdi'in anta bihi wa ajista min fawdulil haqqi bil uzlati fa inna fiha salama aw bil hijra ila mawdi'in akhar wa hiya awla fa innal adaba idza nazala ala mawdi'in ya'umul khabith wa tayyib wa yakunu lil mu'min alladhi lam yaksur fi nusrati dinillahi kafarah wa rahmatun wa li ghairihi iqaban wa niqmatan wallahu a'lam. Para rawuh yang dirahmati Allah, ini nasihat dari Imam Haddad yang beliau mengatakan hendaknya kula panjenengan itu tidak seneng kepada maksiat. Jadi nek wonten maksiat kula panjenengan boten seneng. Walaupun boten saged untuk menolak atau menghentikannya. Tidak bisa menghentikan. Misalnya ada maksiat, kita tidak mampu, nasihati wis. Tapi tetap saja dijalankan. Ya paling tidak di hati kita tidak terima gitu. Terus kemudian beliau mengatakan
Kalau kamu didolimi orang, dihina orang, terus kamu tersinggung, nah maka sepertinya urusan dunia ini masih agak besar bagimu dibanding dunia. Dan itu tidak gampang ya, itu tidak gampang. Karena para wali Allah itu mereka orang-orang yang tidak tersinggung ketika dihina dan tidak melambung ketika dipuji. Kalau kamu tahu, terus Imam Haddad, kamu kalau memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, terus keburukan itu malah tambah luas, ya, maka kamu boleh diam. Ya, boleh diam. Jika begini, ada orang misalnya maksiat, begitu dilarang, besoknya rumah warga diguarai ke wape, dan mereka kekuatannya lebih besar lagi. Nah sekarang mudorot ini sudah. Nah itu baru boleh dungo. Ya Allah, saya tidak mampu mandekno ini. Kalau tak mandekno lebih bahaya. Saya mohon engkau saja yang memberhentikannya, ya Allah, karena saya tidak mampu. Tetap dungo. Walhasil ada maksiat itu kita tidak boleh merasa tenang. Oh. Saya pernah digitukan orang yang saya bilang, ya apa caranya rembukan masalah di sebuah masjid. Terus saya bilang, di antara usul, ini usul, ono sing usul sebaiknya takmir itu pakai seragam. Nanti baris tak? Ada yang usul sebaiknya itu begini, ada yang saya usul begini. Pintu masuk laki sama perempuan itu kalau bisa jangan sama. Karena kalau sama nanti akan ada saklebat itu kok jadi ngareno. Ya. Tidak apa-apa, tidak bilang tuh jangan. Saya bilang jangan begitu. Ya kita tahu insya Allah orang-orang itu baik, tapi setan itu tidak pernah baik. Yang jahat itu setannya, bukan orangnya. Ada yang nyeleduk, kata ngomong ya. Oh, saya bilang saya tidak tahu, mulai cilik langsung tuwek saya. Loh, kalau tidak bisa, usahakan dulu. Kai so zaman saya ini sudah dicoba atau belum? Belum, cobaan dhisik, tidak mesti. Kira-kira 2 bulan yang lalu ada orang datang ke saya, ini buat jomblo-jomblo ini ya. Satu, banter. Jadi ada satu anak jomblo teman saya datang, Beb saya seneng sama satu cewek ini. Orang tua saya kurang setuju. Kenapa? Alasannya 1, 2, 3. Atau gak masuk akal alasannya. Akhirnya orang tuanya kebetulan plek juga, tekonan omah. Ya nopo, alasan sampean itu apa? Pokoknya aku mboten setuju. Loh, sik lah. Enggak apa-apa. Sampai enggak setuju itu hak jenengan. Oh, ini yang laki ini dulu santri saya ngajar di pondok. Di pondoknya Yai Basori di PIG Singosari. Arek iki aku iso ngandani ojo, insyaallah diberi nurut sama Allah. Cuma aku kayak alasan jenengan apa? Tadi aku nyampe tadi bapak mbak anak ini saya jadi perantaranya. Jadi kalau ketemu gantian Jadi kalau ini datang, ini bilang aku seneng ngambil arek iki. Yang ini bilang saya tidak setuju. Nah, kalau saya bilang sama dia tidak setuju, itu alasannya apa? Diem. Saya tuh kepingin begini. Oh, alasan itu kayaknya tidak masuk akal. Lain kalau begini, arek itu gak sembahyang, masuk akal. Arek itu andeng-andengnya pitulas, itu tidak masuk akal, itu alasannya tidak masuk akal itu. Akhirnya saya katakan begini. Anaknya tadi sudah mengatakan, kayaknya ibu sudah tidak bisa ibu. Loh, kenapa tidak dicoba dulu? Ibunya juga gitu. Kadosi kula pun mboten purun pokoknya, ngeten Bu.
Sampai sudah pernah ketemu sama calonnya gimana? Dereng. Lah ini masalahnya jenengan. Ojo itu gak dicoba dhisik. Cobaan dhisik apa salahnya? Nek gak seneng kandhanono sampai nang aku sing ngomong nang anak sampean ojo. Tapi cobaan dhisik. Akhirnya ketemu. Tiba-tiba hari ini sahe. Alah. Belum dicoba kok sudah diputusi. Cobaan dulu. Begitu pula amar ma'ruf nahi mungkar. Cobaan dulu. Oh, wong gak iso dikandani. Ndak mesti. Kadang-kadang itu memang setan itu mbisi kita supaya kita ndak mencoba amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi. Waduh nek tiyang teng kampung iku wis gak iso. Kenapa ndak dicoba dulu? Wedine kula mangke diseneni kalian tiang-tiang. Ya dengan nabok nyeri tangan. Saya misalnya ndak gampang didengar. Mungkin sesepuh di kampung saya bisa mendengar. Ndak mesti, Pak, ndak mesti. Dan disebutkan di sini, kalau kamu lillahi ta'ala, nanti akan ada perubahan itu datangnya dari Allah, bukan kamu yang merubah. Allah nanti yang merubah, tapi usahanya dari manusia. Tapi syaratnya amar ma'ruf nahi mungkar, satu, ikhlas. Jangan benci ke orangnya, tapi benci lakonannya. Apa bedanya benci ke orang sama benci ke lakonan? Misalnya ada nama ada satu orang namanya Sopoy Fulan gitu saja ya, Fulan, Pak Fulan ini dia itu ahli maksiat ya. Wis, Masya Allah. Kemudian kita niat mau ngasih tahu. Dicek dulu di dalam hati, karena dia ini lakonannya misalnya judi online, slot, itu parah loh Pak. Saya balik-balik di DM orang, saksinya di sini ada. Saya bilang gimana? Bismillah, Bos. Balik-balik orang sambat kepingin bunuh diri gara-gara pinjaman online dan judi online. Warah sekali. Saya bilang gini, wong yang sudah tanya begitu berarti dia tidak takut neraka sudah. Kalau dia takut neraka dia tidak mungkin punya pikiran begitu. Saya pikir begini loh Bu, ibu-ibu ada yang bilang gitu, itu saya tidak kuat kena judi online, saya tidak kuat kena pinjaman online, saya rasa ingin mengakhiri hidup saya. Saya bilang gini Bu, kalau sampai meninggal, kira-kira anak sampean gimana? Senang kira-kira anak sampean? Kira-kira masalah jenengan selesai atau turun ke anak jenengan? Suami jenengan gimana? Ibu jenengan masih ada, ya apa kira-kira? Bapak jenengan ya apa? Terus kalau jenengan bunuh diri, selesai. Saya tidak ngomong diadab, karena itu sudah tak ngefek, sudah buat dia. Pikir orang yang kamu tinggal itu, tega kamu nyakiti orang yang kamu cintai. Kamu cinta sama anakmu, cinta. Ya apa sakitnya anakmu kalau kamu bunuh diri? Ya apa sakitnya bapakmu kalau meninggal? Seumur dia sedih. Kamu menyedihkan bapakmu, ibumu, bojomu, anakmu, dan orang yang cinta sama kamu. Seumur mereka sedih iling kamu. Kalau kamu tidak senang dengan hidupmu, jangan sakiti orang yang cinta sama kamu. Ya sudah saya tunda, kalau sudah ditunda, belas wis gak usah, sudah ditunda. Balik judi online, pinjaman online, jahatnya luar biasa. Nah, misalnya ada orang yang kena judi online. Nah, sekarang saya mau nasihati dia. Pernah ada di rumah dulu pernah. Lagi bangun tempat rutinan saya, sing nganterno besi, supir lu nggo HP-an di mang HP ini. HP-an ini. Tak pikir main Candy Crush. Pak mirip-mirip balik ya. Seret. Saya lewat tuh. Loh, nges. Nah, sopir enggak. Berapa hasilnya dia dibuat ngeslot? Orang kalau sudah ngeslot itu, mohon maaf,
Jangan kaget kalau tidak bisa berhenti. Karena ada yang kalah. Waliyadzubillah, medeni sekali. Jangan dikira orang yang main slot itu dia tidak tahu kalau dia bakal kalah. Karena begini, saya tahu itu bukan karena pernah main, cuman iya sih. Kan katanya Imam Ghazali, kamu tuh harus tahu maksiat, bukan melakoni, tahu supaya kamu tidak terjerumus. Orang kalau main ngocor, ya itu kemenangannya kemungkinannya 50-50. Bisa saya yang menang, bisa lawan saya. Satu, remi poker itu yang menang bisa saya, bisa yang main. 50-50. Tapi kalau slot 100% yang menang pasti yang punya. Dia ngelawan sistem, ngelawan otomatis dia. Tidak mungkin otomatisnya ini. Seakan di wong Surabaya menang no? Tidak ada begitu. Pasti kalah. Pasti itu. Loh, sing main itu tahu Pak. Kalau dia mau kalah itu tahu dia, dan dia tetap jenenge istiqomah. Joko istiqomah memang ya Allah. Katanya ngomongnya istiqomah khairun min alfi karomah. Joko istiqomah. Allah, seakan sing wedok. Ada orang yang ngeslot. Antum tahu kalau dia ngeslot. Jangan benci fulannya tadi itu, tapi benci lakonane. Lah, gimana saya benci lakonane? Saya berusaha supaya dia lakonane, ini orangnya, ini lakonane. Sekarang lakonane itu yang kedua, kalau kita benci ke lakonane, tidak benci ke orangnya, ketika wonge tobat, kita langsung cinta sama dia. Tapi kalau benci sama orangnya, tobat tetap pegel. Iya saiki biyen kok keluar lagi itu. Itu kalau benci sama orangnya, wong wis tobat tetap benci. Tapi kalau benci sama lakonane, dia berhenti, alhamdulillah dulu. Pengalaman wis akeh ajaran aku. Understand? Nah, kalau mau ngandani wong, Imam Haddad mengatakan begini. Pertama, delok niatmu dhisik. Kamu mau ngandani benci sama siapa? Lakonane apa wonge? Ojo benci wonge. Ketika kalau mau ngandani itu, aku benci. Kalau bapak sama anak, biasanya insya Allah langsung otomatis benci ke lakonane, gak benci ke anaknya. Bapak delok anake salate telat, sembahyang apa? Itu tapi nek nang konco, nang tonggo itu kadang-kadang ada sambungan gak seneng ambek wonge itu ya. Dikatakan yang ikhlas hatimu, jangan benci orangnya. Ojo, iku ya umat Nabi Muhammad itu. Kemudian warifek, sing halus ning kandhane iku sing halus. Jalos. Jalos. Wa husnu siasatnya yang bagus kalau ngandani itu. Ya, siasatnya yang bagus kalau ngandani. Ojo kasar. Kira yo. Waduh. Kita ngandani yo. Ngandani kok ate narget ae. Kok tak kandani yo. Aku ini hatiku gak ono apa-apa. Mulainya itu sudah sombong dulu. Kok tahu hatinya tidak ada apa? Omonganku ini kasar, tapi hatiku ini bersih. Cari sombong bersih. Cari ini dewe. Satu kejadian, seorang ustad diparani ustad liyo teko menteng kelek. Ini di kitab Al-Manhajus Sahih tentang nasihati wong itu gak iso kasar, tidak bisa. Waliullah yang kita harapkan syafaatnya, Maulana Sunan Ampel. Beliau dakwanya halus sekali, gini mungkin. Ya, hasilnya se-Indonesia. Begitu pula Wali Songo begitu. Ustadz kaget di mana? Ya, Ustadz lagi baca kitab kaget. Loh, nonton apa aja?
Sampai nanti tak kandhani. Antri kandhani apa? Salahnya sampai. Iki padha ustaz e, Pak. Padha ustaz e. Omonganku iki kasar. Tapi insyaallah atiku apik. Aku niat genakno sampean. Jare ustaz situ e. Jare ustaz sing dikandhani. Ngene ustaz, sepurane ustaz yo. Sampai nek ngandani aku sing enak. Sing halus. Ojo kasar-kasar. Nabi Musa itu disuruh datang ke Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh datang ke Fir'aun, dan kata-kata firman-Nya Allah, wa qula lahu qawlan layyina. Nek ngomong nang Fir'aun sing halus. Saya tidak lebih bejat dari Fir'aun, kamu tidak lebih bagus dari Nabi Musa. Ngomong sing enak sampean. Kasih terus mulai. Semulai, Pak. Saya tidak lebih bejat dari Fir'aun, kamu tidak lebih baik dari Nabi Musa. Fir'aun yang hitungannya lebih bejat dari iblis. Iblis sendiri mengakui. Mengakui. Iblis itu ngakoni. Dari iblis, masya Allah antum. Aku ini bejat, tapi aku gak wani ngaku Tuhan. Sampean ini bejat gak sepiro, tapi ya seneng aku ke sampean ini. Terus dong. Saya tidak berani seperti jenengan, jadi iblis. Aku roh Gusti Allah itu, roh aku. Aku ini wis gendeng, kon iki edan. Aku ini wis ngawur, tapi saya tidak berani ngawur seperti kamu. Fir'aun, kamu tak akoni ngene lho. Kekuatanmu jauh di bawah saya, tapi gendeng mulu gendeng ke kamu. Kamu mau lanjut dong? Capo lanjut dong kamu. Fir'aun yang seperti itu bejatnya disuruh oleh Allah ngandani Nabi Musa. Sing enak ngomong, halus sing halus. Supaya dua, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Supaya dia sadar atau paling tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Ada rasa takut di dalam hatinya. Nah, beliau mengatakan juga, kalau kamu ngandari itu harus syafaqah, tunjukkan rasa sayangmu kepada yang kamu kasih tahu. Ojo benci, ojo kasar, tunjukkan kamu sayang sama dia. Maka kalau kamu sudah bisa ngumpulkan tadi itu niat sing api, ndak benci orangnya, benci lakonane, kamu ngelakoninya dengan penuh kasih sayang, kamu ngelakoni dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dengan kata-kata yang tepat, dan kon wedi nang Gusti Allah, apalagi kamu sudah ngedoi sing dilakoni wong iku. Akan ada seperti sargapan ke dalam hatinya, dan haibah yang dilebokno Allah ke hatinya, karena awakmu apik dhisik. Ojo ngene awake dhewe nglakoni ndak hasil. Walaupun kalau ditanya harus tetap jawab. Tapi kan beda, nasihat sama ditanya kan beda. Misalnya ada orang suka ngeslot, terus ditakoni apa hukumnya ngeslot? Haram. Lah kon sing nglakoni, lah sik gurung mandek aku. Tapi nek kon takon hukumnya haram, enggak boleh karena dia ngelakoni dia bilang pokoknya jogel-gelek, enggak bisa. Enggak boleh, Pak Haji. Enggak boleh. Kalau haram ngomong haram, masih oke sing nglakoni. Misale, apa misale? Chatting ibu bojone wong. Haram apa haram? Misalnya orang sing nglakoni, ya tobat to, ya. Nek dibales ya apa kira-kira nek bojone dicat wong, kan gak seneng. Nah, misalnya waliyadzubillah ada yang maksiat begitu ditakoni wong. Ya apa hukumnya ngono? Gak apa-apa aku dhewe yo. Enggak boleh, harus bilang haram. Misalnya minuman keras, lagi ngombe, apa hukumnya ngombe? Haram. Lho kok sing ngombe? Aku durung iso mandek, tapi nek kon takon hukumnya haram. Pacaran iki yo apa? Wis pokoke ojo sampe nglakoni mek gandengan tok apa-apa. Enggak. Iya ibu-ibu ya. Kalau pacaran haram. Loh, pacaran niku nang majelis pancet haram. Mek cek nang ngene tahajud tok. Lah lha apa nek ancene niat tahajud gak ngenteni tangene pacare. Gak ngenteni tangene pacare. Aku mendoakanmu dalam sujudmu. Aku sedang sujud sekarang ini. Chatting ya, lagi sujud kok chatting ya, boleh.
Kalau kita masih ngelakoni, misalnya wis ojo nemen-nemen sing ngoten. Gini misalnya kalau sholat kadang-kadang telat, misalnya begitu, zuhur jam 1:30 misalnya. Terus ada yang tanya, ya apa hukumnya sholat telat itu? Kau oleh, kapi, lakon dewi, aku elek. Tapi ini kontakon hukumnya, kau oleh. Misalnya begitu, itu harus tetap ngomong, walaupun saya ngelakoni. Nggak boleh kita ngomong, aku no comment, nggak boleh, harus tetap ngomong. Ya, misalnya perempuan, gak kudungan, ditakoni wong wedok sing gak kudungan, ya boleh gak kudungan hukumnya haram. Lah kok dhewe gak kudungan? Ya aku dulu, aku dhewe haram. Bodoh. Tapi harus tetap jawab. Begitu. Nanti yang ngerubah itu Allah, bukan kita. Karena seperti saya sekarang ini, hanya dari lisan saya, mikrofon, sound system, ke telinga Anda. Kalau ada perubahan dari majelis ini, yang merubah bukan Muhammad bin Anis ini, bukan. Tapi murni Gusti, bukan saya. Tadi kalau nyampaikan sesuatu, niatnya sampai main. Lah ya wong kok durung berubah. Ya apa sing ngrubah atine wong? Gimana caranya? Pengen tahu saya. Nggak bisa. Penceramah, khotib, dai itu hanya nyampaikan. Rasul Nabi Muhammad apa kata Allah? Wa ma'alar rasuli illal balagh. Tidaklah para rasul kecuali cuma nyampe. No, tugasnya wis ngerubah, itu tugasnya Allah. Jadi kalau sudah ceramah terus ono sing berubah, kon mari ngaji be aku tambah apik. Cari sapa? Dari mana? Wong sing ngerubah iku Gusti Allah. Understand? Hati-hati dari adal yang disebut ini rada apik iki ya. Hendaknya kamu hati-hati dari suka ngurusi urusannya wong. Ini urusan awakmu dhewe. Ada juga hati-hati dari menjilat, mengatok. Itu dia yang bahaya. Ada kata-kata begini, berbuat baik tidak harus menjilat, menolong tidak harus menggonggong, karena hidup tidak seanjing itu kawan. Ya. Ojo menjilat, jangan menjilat. Ya, yang terakhir, maksiat itu selama ditutup, maka dia yang dosa sing nglakoni tok, tapi nek wis diresmekno, diperbolehkan, yang kena wong akeh. Seperti dulu kejadian di sini ya Allah, Surabaya ke prostitusi dulu di Surabaya kan ditutup. Nah, kalau pemerintahnya nutup, dosane dewe-dewe perorangan, tapi kalau pemerintah mengizinkan, sing kena iku sasa Indonesia. Begitu dia. Ya, loh, saya akeh sing online urusan mereka dosa dewe-dewe, tapi aku gak ngizinno. Tapi nek jenengan kepengin jajan, monggo. Tempatnya di sini. Enggak boleh. Mau zina? Tafadhol. Yang bisa amar ma'ruf nahi munkar. Iki sing hadir ndak berangkat haji umroh. Beres utangnya. Yang punya masalah lancar masalahi, barokah Sunan Ampel, semua hajat kabul wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ngapunten ingkang kathah, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.